Hey, what's up guys, kembali lagi di channel Absef, dan di sini aku bakalan bahas tentang salah satu hal yang sangat penting, apalagi buat kalian yang mau masuk dunia airsoft dan kalian harus mempelajari beberapa hal yang sebenarnya sangat-sangat penting di sini. Makanya aku bikin video ini di pembahasan sendiri, dan di video ini aku bakalan bahas beberapa hal yang sangat penting dan harus kalian perhatikan sebelum masuk dunia airsoft. Kalau gitu, sebelum masuk pembahasan utama, kita bumper dulu. Oke, jadi di video ini aku bakalan bikin sesingkat dan sepadat mungkin buat kalian yang mau masuk dunia airsoft. Ini teruntuk buat kalian yang baru banget dan masih belum begitu paham lah kalau dunia airsoft itu harus seperti apa, tapi kalian tertarik karena permainan airsoft itu cukup asik dan keren gitu lah, misalnya olahraganya, taktikalnya, teamworknya, ya kan. Terus kalian penasaran dan ingin masuk dunia airsoft. Dan kalau misalnya kalian masih baru banget, aku saranin kalian tonton video ini sampai kelar karena beberapa pembahasan di sini tuh cukup padat dan penting banget buat kalian. Jadi kayak aku bakalan ngasih tahu ke kalian tuh hal-hal yang harus diperhatikan buat kalian yang pengen masuk dunia airsoft. Dan saatnya kita langsung masuk pembahasan utama. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum masuk dunia airsoft itu pertama adalah kalian harus wajib punya safety glass. Oke, jadi di sini safety glass itu sangat penting atau sangat-sangat penting di dunia airsoft. Bahkan di dalam permainan itu wajib menggunakan safety glass, dan safety glass yang digunakan aja tuh nggak boleh yang kaleng-kaleng. Jadi kalian untuk membelinya aja harus kira-kira yang emang beneran aman. Ya, cara amannya sih kalian belinya tuh di toko yang memang menjual part atau aksesoris airsoft. Pastikan mereka kadang menjual kayak safety glass gitu, kalian bisa beli dari situ, atau mungkin kalian bisa tanya-tanya. Jadi di sini aku bilang wajib punya safety glass. Kenapa? Karena di dalam dunia airsoft, di dalam permainan tuh, kita di dalam field itu namanya safety glass itu sangat wajib ya. Bahkan kalau misalnya kita ikut main nih sama beberapa tim, misalnya sama freelance atau ada JO gitu kan, joint operation, itu kita main di situ ya, dan kita minjem unitnya teman kita, misalnya teman kita nawarin unit kita. Nah, biasanya nih, para teman-teman airsofter itu mereka bakalan bawa safety glassnya mereka sendiri. Mungkin safety glass itu udah kayak barang pribadi di airsoft. Semua orang tuh, semua airsofter tuh pasti punya. Dan kenapa harus seperti itu? Karena kalau misalnya dalam permainan, kita datang ke suatu field atau permainan, ya kan? Terus kemudian kita pingin ikut main ya, misalnya dipinjemin unit teman kita gitu kan. Ada kemungkinan kita tuh nggak bisa dipinjemin safety glass karena teman-teman kita udah pada pakai semua tuh, airsoft tuh udah pada pakai. Ya, selain itu juga namanya safety glass itu buat di mana-mana biar lebih aman. Nggak cuma di field, tapi beberapa event gitu tuh mereka wajib punya safety glass karena mereka nggak bakal menyediakan. Pastikan seluruh airsofter tuh pasti punya safety glass. Jadi yang pertama, kalau misalnya kalian masuk dunia airsoft, pastikan kalian juga harus punya safety glass buat kalian sendiri ya. Oke, yang kedua adalah kenali airsoft yang akan kalian beli. Oke, jadi kalau misalnya kalian pengen masuk dunia airsoft, pasti ada kemungkinan kalian pengen beli unit airsoft itu kan. Bisa spring, bisa AEG, bisa gas blowback atau non blowback, atau gas blowback rifle, itu macam-macam ya kan. Tapi kalau misalnya aku saranin buat kalian yang pengen beli unit airsoft itu, pastikan kalian mengenali unit yang akan kalian beli. Misalnya gini, aku punya budget kasarannya berapa? 5 juta ya kan. Terus aku pengen beli unit AEG. Oke, aku punya duit 5 juta dan aku pengen unit AEG karena dia bisa full auto. Tapi sebelum aku mau beli unit itu, aku harus mempelajari tentang unit AEG itu seperti apa karakteristiknya. Misal kalau AEG itu aku harus punya baterainya, harus punya chargernya. Terus kalau misalnya cara maintenance-nya seperti apa, kemudian kalau misalnya ada beberapa kendala tuh harus gimana ya kan. Jadi kalau misalnya kalian emang beli unit itu, kalian harus mempelajari unit yang akan kalian beli. Bahkan unit spring pun seperti itu. Misal aku pengen beli unit spring rifle gitu kan, aku nggak bisa beli asal rifle nih, aku harus searching dulu nih kira-kira rifle yang bagus itu seperti apa. Terus kayak rifle yang direkomendasiin itu yang mana, kemudian yang kira-kira cocok dan bagus dipakai di game itu yang mana. Jadi kita tuh nggak asal beli unit. Makanya kadang kalau misalnya di airsoft tuh bentuk itu tuh kayak nomor kedua setelah fungsi kalau di airsoft. Kalau misalnya kalian beli unit spring yang murah-murah tuh seperti itu, kecuali kalian punya duit banyak, terus kalian milih bentuk, punya duit banyak, beli unit yang AEG yang bagus, kalian itu masih nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya buat unit spring nih, kasarnya kayak bentuk dan jenis itu tuh kayak nomor kedua lah. Yang pertama itu adalah fungsi dan performa. Kalau aku sarankan seperti itu. Kalau misalnya juga kalian pengen beli unit GBB, ya kan, karena dia bisa blowback. Tapi juga kalian harus perhatiin kalau GBB itu harus punya gas, kalian harus ngerawatnya, harus kasih minyak beberapa kali, misalnya kayak itu. Pemakaiannya juga nggak boleh asal atau bla bla bla. Kalian harus meresearch tentang airsoft yang akan kalian beli. Langsung pembahasan ketiga, yaitu adalah masuklah komunitas atau grup airsoft di kota Anda.
Oke, yang ketiga tuh kalian harus masuk di komunitas atau grup Airsoft di kota Anda. Selain alasannya itu biar kita misalnya punya Airsoft dan untuk pendaftarannya itu bisa lebih enak, karena kan salah satu syarat itu harus masuk komunitas kan. Itu yang kedua adalah kita bisa belajar dengan orang secara langsung. Karena kalau misalnya kita belajar dari YouTube, emang kita bisa otodidak. Cuma kalau misalnya kita belajar dengan orang secara langsung, dengan para pengguna Airsoft secara langsung, dan kita bisa belajar langsung dengan mereka, itu bakalan lebih optimal, ya kan? Apalagi kalau misalnya kalian punya AEG dan baru pertama nih punya AEG, terus kalian masuk komunitas atau suatu grup di kota Anda, yaitu di kota kalian. Terus kalian tanya-tanya AEG itu sebenarnya harusnya gimana, pakai BB yang mana, terus perawatannya seperti apa, pakai apa tuh kalian lebih gampang, lebih fleksibel. Dan itu tujuannya sebenarnya selain itu bisa ngebantu kalian dalam berkembang, itu tujuannya itu juga adanya komunitas itu kalian bisa saling membantu satu sama lain, ya kan. Jadi keuntungan setelah itu selain kalian itu bisa belajar dan sharing dan saling membantu dan selain itu, walaupun kalian itu saling belajar atau membantu atau sharing satu sama lain, selain itu kalian bisa main bareng-bareng. Masa nih main Airsoft sendirian gitu? Lawan apa? Lawan bot-bot aja nggak ada. Adanya di game. Ya, makanya kita masuk komunitas biar bisa main bareng-bareng sama teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu adalah pahami rules-rules Airsoft. Oke, yang keempat ini sangat-sangat penting karena dalam kita masuk dunia Airsoft itu tuh kita harus tahu nih peraturan-peraturannya itu apa aja, ya kan? Peraturan-peraturan di Airsoft kita harus gimana, misalnya kita ngehit harus kayak gimana kita harus ngisi BB misalnya kasarannya, atau gimana kita test fire itu di mana, terus misal harus pakai mag atau bla 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 lah, macam-macam itu kita harus gimana. Dan kalau misalnya kalian itu masuk dunia Airsoft dan belum paham, kalian bisa cek aja di deskripsi. Aku pernah bikin 2 part video tentang pembahasan rules Airsoft. Itu penting banget. Mungkin kalian tonton aja tuh sampai dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian masih baru banget di Airsoft, itu penting banget. Dan kalau misalnya kalian itu masih baru banget, rules Airsoft itu tuh ngebantu kalian biar bikin permainan ini bakalan lebih asik, ya kan? Karena kalau misalnya kita paham tentang rules permainannya itu bakalan lebih enjoyable gitulah. Ya itu sebenarnya pembahasan yang keempat itu aku menunjuk kalian buat cek di deskripsi aja. Kalian tonton videonya yang rules Airsofter itu atau Airsoft rules, ada 2 part. Cek di deskripsi aja. Oke, sekarang kita masuk pembahasan yang terakhir atau yang kelima, yaitu adalah pahami istilah-istilah di Airsoft. Oke, jadi ini penting banget kalau misalnya buat kalian yang nggak begitu paham tentang istilah-istilah di dunia Airsoft. Karena istilah-istilah di dunia Airsoft sendiri itu cukup banyak. Ada misalnya FVS, ada ROV, ada unit, ada apa? Ada chrono, ada gear, ada macam-macam, ya kan. Dan kalian juga harus mempelajari istilah-istilah itu, ya kan. Karena istilah-istilah dunia Airsoft itu cukup asing didengar di kepala kita. Penasaran istilah-istilahnya? Mungkin kalian cek di deskripsi aja. Aku bikin videonya juga. Jadi video yang kelima juga aku merujuk ke video yang itu ya, karena itu pembahasannya bakalan lebih lengkap lagi daripada ini. Itu aja videonya. Dan seperti biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan aku bakalan bahas-bahas lagi. Atau mungkin kalian ada ide atau konten gitu yang bakalan aku jawab atau bakalan aku bahas lagi. Dan seperti biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe, and like always, thank you for watching guys.